Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di materi seni rupa di mana kita akan mempelajari tentang materi mendesain. Dalam hal ini kita akan membuat desain poster, ya. Nah, di dalam setiap karya seni rupa itu selain diciptakan dari sebuah ide-ide juga gagasan, ya. Nah, maka tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian poster, menjelaskan kriteria karya poster, menganalisis konsep poster, menganalisis unsur-unsur poster, membuat desain poster. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran itu, eh, poster itu merupakan karya seni rupa dan dua dimensi ya, yang berfungsi untuk menyampaikan pesan secara tersurat. Nah, ini contoh-contoh dari poster itu sendiri, ya. Ini di sebelah kiri itu ada poster tentang satu desain yang dimana tentang melawan kuman penyakit ya, tentang kesehatan ya, waktu corona dulu. Dan di sebelahnya tentang produk makanan. Nah, ini juga tentang poster tentang ya seperti di perpustakaan kita menggalakkan membaca, maka poster ini mari kita membaca. Ada kata-kata di dalam pesan-pesan tersebut. Ada juga ini poster tentang ya ajakan ya tentang untuk kita menjadi orang yang bijak, tidak membuat sampah sembarangan dan lain sebagainya. Terus juga ada yang poster tentang motivasi ya, kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari ide-ide yang ada dalam poster itu. Jadi, kita harus menimbulkan dulu ide atau gagasan ya sebelum kita membuat satu kreasi atau kreator yang akan kita keluarkan. Nah, ciri-ciri poster yang pertama terdiri dari kalimat dan gambar ya. Jadi ada kalimat dan gambar, dua tulisan singkat, padat dan jelas. Tiga, gambar sesuai dengan tema dan dibuat semenarik mungkin. Yang keempat, kalimat bersifat persuasif, bersifat mengajak dan informatif. Kelima, ditempatkan di tempat umum atau lewat media digital. Jadi, dari kelima ciri-ciri ini, jadi poster tidak hanya gambar tetapi juga ada kata-kata yang disampaikan ya. Nah, konsep membuat poster. Jadi, di dalam membuat poster kita harus punya konsep. Pertama, keseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang menghindari kesan berat sebelah atau satu yang terlampau mencolok satu bagian atau satu bidang atau ruang yang disisi dengan unsur-unsur yang serupa. Nah, keseimbangan ini simetris ya atau formal terjadi jika penempatan unsur-unsur seni rupa terbagi secara merata atau sama. Nah, keseimbangan asimetris non formal itu terjadi jika penempatan unsur-unsur seni rupa terbagi secara tidak merata dan tidak beraturan, sehingga ada kedua sistem keseimbangan ini ya, ada yang sistem simetris formal dan asimetris non formal. Nah, dalam pembuatan poster juga yang kedua harus kita perhatikan tentang alur baca. Nah, sebuah poster yang baik akan membimbing pembaca dalam menelusuri informasi yang disajikan dari suatu bagian poster ke bagian lain. Tiga, penekanan. Nah, penekanan merupakan informasi penting yang disampaikan pada poster. Hal ini dapat dicapai dengan membuat judul atau ilustrasi yang lebih menonjol dari elemen lain dengan cara berikut. Pertama, perbandingan ukuran. Jadi perbandingan ukuran yang menonjol, dua latar belakang berwarna kontras dengan objek ya sehingga menarik. Ketiga, perbedaan warna yang mencolok ya. Dan keempat, perbedaan jenis ukuran dan warna huruf. Jadi satu seperti ini ada ukuran hurufnya yang terbaca, ada warna yang diberikan sedikit putih sehingga terbaca lebih menarik. Yang keempat yang harus diperhatikan yaitu irama. Irama adalah pengulangan atau variasi dari komponen dalam desain grafis. Nah, pengulangan tersebut bisa membentuk urutan gerakan atau pola tertentu, ya. Dan yang kelima, kesatuan. Nah, beberapa bagian dalam poster itu harus digabungkan atau dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok informasi. Misalnya, yang pertama itu mendekatkan beberapa elemen desain. Yang kedua, dibuat bertumpuk. Nah, ya. Yang ketiga, jadi memanfaatkan garis untuk pemisah informasi. Jadi ada pembagian. Yang keempat, perbedaan informasi, dan yang kelima yaitu perbedaan latar belakang. Jadi
ini akan menjadi, nah yang keenam yaitu kesan. Nah, poster dirancang untuk keperluan khusus berdasarkan suatu tema. Jadi satu hal yang ingin kita sampaikan. Hal ini untuk memberikan kesan suatu sentuhan yang sesuai dengan produk, acara atau layanan yang diposterkan. Nah, kita juga harus memahami tentang ciri-ciri, bentuk dan jenis poster yang akan kita buat, ya. Nah, seperti ini. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Nah, bentuk-bentuk poster. Ini contoh-contoh bentuk-bentuk poster ya. Yang pertama, poster tentang poster niaga. Nah, ini dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan atau penawaran barang atau jasa. Yang kedua itu poster kegiatan. Contohnya kegiatan-kegiatan sekolah ya. Poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam dan lain-lain. Seperti kita kemarin ada kegiatan MPLS. Terus tiga, poster pendidikan, poster yang bertujuan untuk mendidik ya, seperti ajakan membaca dan lain sebagainya. Yang keempat, poster layanan masyarakat. Nah, poster ini untuk layanan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Contohnya tadi ya, seperti tadi tuh yang COVID, kita harus menjaga jarak ya, mencuci tangan sebagai bersih dan lain sebagainya. Nah, macam-macam poster juga kita pisahkan sebagai berikut. Satu, berdasarkan tujuannya. Satu, poster komik. Ya, poster komik ini untuk mempopulerkan komik kepada masyarakat misalnya ya. Ini contohnya ya, komik zaman dulu ya, Detektif Conan. Mungkin ada yang baca ya. Terus poster tujuan poster yang kedua tadi ya. Ada poster yang ketiga yaitu poster riset. Nah, poster riset ini bertujuan untuk menginformasikan kegiatan penelitian. Ini contoh tujuan itunya. Terus poster komersial misalnya bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa, yang tadi disebut juga tadi poster niaga yang tadi ya. Nah, ada juga berdasarkan tujuannya poster kelas. Nah, ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan motivasi kepada siswa. Jadi ini temanya seperti itu. Terus poster propaganda, ini bertujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Ya, seperti hal-hal yang menyemangati ya. Ya, jangan sampai kita lupa akan jati diri misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi tujuan-tujuan poster. Nah, masih ada lagi ya. Yang ketujuh yaitu poster kampanye. Ya, ini bisa terjadi ketika ya kampanye yang akan berjalan seperti pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya, bisa saja kita buat poster kampanye. Terus poster afirmasi. Apa sih poster afirmasi? Ini bertujuan memberikan motivasi atau semangat kepada masyarakat umum. Misalnya yang ini ya contohnya, satu tulisan yang ditujukan misalnya, ada juga misalnya carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Terus berdasarkan tujuannya, poster dicari. Nah, ini ya, kalau ada yang hilang bertujuan untuk mencari orang atau benda yang sedang dicari atau diperlukan. Wah, ini sampai diberikan ini ya. Ada juga poster tentang film ya, untuk mempromosikan filmnya ya, bertujuan untuk mempromosikan film yang akan ditayangkan ya, biar tahu nih, oh ada film ini sekarang lagi booming ya, seperti itu ya. Nah, jadi banyak sekali macam-macam poster. Nah, syarat membuat poster kita lihat ya, ada syarat-syaratnya dalam membuat poster ini. Nah, syarat yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan tadi. Ya, apa sih, tentang apa sih? Membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Jadi jangan terlampau bertele-tele. Terus menggunakan gambar yang tentu saja yang sesuai ya, menggunakan media yang tepat. Nah, jadi posternya harus sesuai nih, posternya pakai apa ya. Terus cara membuat poster yang berikutnya yaitu satu, menentukan tema tadi ya yang akan dibahas dalam poster, misalnya kecantikan, kesehatan, sosial ya, dan lain sebagainya ya. Terus merancang kalimat slogan yang sesuai dengan topik. Buat kalimat yang singkat, padat dan jelas agar dapat dibaca dalam beberapa detik saja. Jadi tidak panjang-panjang. Membuat gambar yang menarik dan sesuai dengan tema poster. Yang keempat yaitu menempatkan poster pada tempat yang strategis. Ya, jadi seperti kalimat itu ya, misalnya nih contohnya no bullying ya, sebetulnya seperti kata-kata yang ini ya. Nah, dari kesimpulan dari materi-materi tadi kita kesimpulkan, satu, pengertian poster adalah suatu pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar dan tulisan yang berisi mengenai himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu
dan umumnya poster tersebut akan ditempelkan di dinding atau di tempat-tempat strategis yang kerap dilalui banyak orang dan juga mudah untuk dibaca. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.